Baik, salam jumpa untuk pemirsa podcast di manapun berada. Senang sekali bisa bersua kembali untuk edisi kali ini ya. Dan secara khusus di kesempatan siang hari ini, saya Nelly Mansura bersama Anda dalam podcast RRI Manokwari, dan saat ini saya sudah sendiri ya. Sudah ada tamu kita yang sudah bersama-sama dengan saya. Kita sapa dulu nih. Prof. Widodo Muktio. Selamat siang, Bapak. Salam sehat. Selamat siang, salam sehat. Iya, baik. Prof ini selaku Dewan Pengawas Perum LKBN Antara. Betul. Iya, baik. Kita langsung saja ke topiknya nih, ya, Pak. Ya. Saya panggil Prof aja udah. Ya. Iya, baik. Prof, ini kan kalau kita bicara mengenai keterbukaan informasi nih, ya pastinya khususnya keterbukaan informasi publik. Ya, ini adalah sebuah kewajiban pemerintah juga yang harus dilakukan untuk memberikan akses ya, untuk memberikan akses yang mudah bagi masyarakat dalam memperoleh informasi yang diperlukan. Sebelum kita melangkah lebih jauh nih, menurut Prof sendiri keterbukaan informasi publik ini seperti apa nih? Yang pertama yang mesti kita lihat adalah bahwa masyarakat dengan teknologi ini kan berkembang bersama-sama, dan sekarang ini kita masuk pada tahapan masyarakat informasi, di mana informasi itu menjadi asupan buat masyarakat. Jadi sekarang ini kita betul-betul akan merasa nyaman, akan merasa senang apabila informasi yang kita peroleh itu informasi yang menyehatkan, informasi yang benar, informasi yang memberikan inspirasi pada kita untuk bisa berperan sebagai warga masyarakat, warga negara dengan pas. Nah, ini yang saya kira menjadi tantangan kita, dan informasi itulah yang kemudian harus juga disediakan oleh pemerintah, oleh tokoh-tokoh masyarakat, oleh organisasi-organisasi masyarakat, agar supaya yang terjadi informasi yang sekarang ini berseliweran melalui media yang 4.0 disebut itu betul-betul bisa optimal dan tidak gaduh, tidak riuh, yang akhirnya menjadikan masyarakat bingung terhadap informasi. Ini saya kira tantangan serius. Tidak hanya generasi milenial yang sekarang berbasis pada medsos yang sekarang mendominasi hidup kita, tetapi sebetulnya juga siapapun. Karena sekarang orang tua pun kan juga dipaksa untuk bisa bermedsos meskipun dengan kemampuan terbatas. Nah, oleh karena itulah maka kita mesti melihat kembali, apalagi ini RRI yang kita hadapi ya, menjadi lembaga penyiaran publik, rasanya tanggung jawabnya menjadi sangat penting, sangat strategis, dan perlu kita lihat di Indonesia ini ada paling tidak ada RRI, ada TVRI, dan juga ada lembaga kantor berita Antara. Yang ini menjadi 3 pilar yang diharapkan menjadi lokomotifnya oleh pemerintah, oleh bangsa dan negara ini untuk membawa masyarakat itu tidak tersesat pada informasi yang keliru, informasi yang boleh dikatakan hoax yang sekarang itu istilahnya, atau kalau dalam bahasa saya, informasi itu harus kita lihat sebagai oksigen, Mbak. Ya. Kenapa oksigen? Dengan kita mendapatkan informasi kita jadi sehat. Karena oksigen, jangan informasi itu dianggap sebagai CO2, karbon dioksida, itu kan buangan, itu informasi sampah, itu informasi yang bisa membingungkan, menyesatkan, stres, dan dampaknya macam-macam. Itu yang pertama. Jadi informasi harus kita pandang sebagai sebuah oksigen yang dibutuhkan oleh masyarakat luas, termasuk di Manokwari dan sekitarnya. Nah, ini yang kemudian siapa yang mengarrange? Salah satunya media radio ini, Radio Republik Indonesia ini. Nah, oleh sebab itulah saya senang bisa diundang di podcast Anda ya, dan ini mari coba kita merenung. Saya sebagai masyarakat, saya sudah dapat informasi yang mencerahkan, berimbang, bahkan kalau dalam RRI itu kan misinya kan informasinya harus akurat, berimbang, bertanggung jawab kan, misalkan seperti itu. Jadi rasanya jangan sampai kita kalah dengan berita-berita yang disebar oleh pihak lain yang sifatnya hoax, fake news ya, berita-berita yang kemudian setelah baca kita bingung, setelah baca kita ini yang benar yang mana gitu ya. Dan itu yang rugi siapa? Masyarakat. Dan ini sebetulnya peran negara di situ, peran pemerintah di situ. Oleh sebab itulah saya senang kalau nanti RRI juga menjadi garda terdepan untuk memberikan acuan publik.
Jangan sampai wah males lah lihat RRI atau dengar RRI. Ini tantangan teman-teman di profesional media RRI. Oleh sebab itulah, ayo kita kemas informasi tidak hanya biasa tapi luar biasa. Informasi tidak hanya itu-itu saja, tapi kita buat sesuatu yang akhirnya dibutuhkan, terutama oleh teman-teman yang sekarang itu mengakses RRI tidak hanya melalui radio konvensional, tetapi juga melalui media sosial, entah streaming, bahkan podcast ini ya, yang sekarang menjadi acuan publik. Ayo kita buat bersama-sama, dan itu tantangan kita, informasi menjadi sebuah oksigen bangsa. Ini nih Prof, menarik nih. Kan pemerintah sudah memberikan akses untuk keterbukaan informasi. Saya pikir masyarakat juga harus bijak ya, Prof, untuk memilah dan memilih berita mana yang tentunya mereka juga harus menyaring. Jangan sampai mereka kedapatan berita hoax ya. Ini menurut Prof sendiri, tentunya masyarakat juga harus bagaimana timbal baliknya. Karena pemerintah kan sudah memberikan ruang, sudah memberikan akses yang baik kepada masyarakat. Sekarang ini kan arus komunikasi itu tidak one way kan ya, bahkan tidak hanya two way, tapi many way, macam-macam cara, dan disitulah sebetulnya semua pihak bertanggung jawab yang penting. Kalau dulu kan siapa yang menjadi komunikatornya, presenternya, narasumbernya, sekarang ini semua boleh menilai. Semua bisa. Semua bisa menilai dan bebas menilai. Nah, oleh sebab itulah target kita, kalau kita lihat agak ke atas lagi, kita ini kan punya pembukaan UUD 45. Dan kalau kita sepakat bahwa komunikasi itu adalah oksigen bangsa, maka kita harus informasi dan komunikasi yang terjadi antar masyarakat dengan berbagai channel ini harus, misalkan saya ambil contoh di dalam pembukaan itu kan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, melindungi segenap tumpah darah, sampai pada ikut dalam perdamaian dunia ya. Dan itu yang saya kira menjadi cita-cita bersama, bagaimana menyamakan persepsi. Nah, kata kuncinya adalah bagaimana kita memberikan inspirasi bahwa kita butuh informasi, kita berhak mendapatkan informasi, tetapi juga siapapun kita harus memberikan positif knowledge, pengetahuan positif, dan harus menjauhkan atau bahkan tidak usah menggapai informasi yang sifatnya nggak jelas, entah itu sumbernya, entah itu datanya. Bahkan kalau kita lihat teknologi sekarang ini kayaknya yang ngomong kita, padahal bukan kita. Sepertinya disambung-sambung ya, dimixkan antara suara dengan gambar dan fakta. Nah, itu terjadi karena teknologi memungkinkan itu. Sehingga kecerdasan berdigital, kecerdasan masyarakat terhadap betapa serba mungkinnya di dalam alam digital ini harus disikapi dengan kecerdasan baru. Jadi sekarang itu tidak hanya IQ, EQ, atau SQ, spiritual quotient, emotional quotient, tetapi ada namanya kecerdasan yang berbasis pada digital quotient. Nah, ayo teman-teman semuanya, saya kira kita semuanya berhak untuk belajar, untuk tahu, dan di pemerintah juga disediakan literasi digital. Tidak hanya literasi dalam arti skill loh ya, literasi digital itu menyangkut bagaimana etikanya bermedsos, bahkan juga bagaimana mengamankan kita bermedsos, keamanan digital, termasuk juga akhirnya menjadi pembiasaan digital culture. Jadi paling tidak pemerintah sudah menangkap itu, dan itu sekarang banyak sekali, ada puluhan juta masyarakat yang boleh ikut dan free, bebas. RRI sebuah media yang bisa mengamplifikasi, bisa menularkan lebih banyak lagi berbagai hal yang nuansanya kecerdasan digital tadi akan membimbing publik, masyarakat untuk tidak tersesat informasi yang nuansanya hanya fake news atau bahkan saling menghujat itu ya. Ini kata tersesat nih. Iya. Kata tersesat. Kalau dulu nih ada ungkapan nih yang mengatakan bahwa mulutmu harimaumu, sekarang jarimu harimaumu. Ya pasti kan kembali lagi seperti yang tadi Prof katakan. Nah, nih Prof, untuk informasi yang diketahui masyarakat itu yang bisa dibuka atau diketahui masyarakat itu kira-kira apa aja nih? Ya sebetulnya kalau kita mau lihat sekarang ini tidak ada yang tertutup ya, meskipun kalau kita dalam undang-undang KIP, keterbukaan informasi publik, itu ada disebutkan kalau itu mengancam keamanan negara nggak boleh dibuka ya. Tapi kalau hal-hal yang sifatnya menginspirasi, memotivasi, dan akhirnya menjadi kita tambah pintar, tambah punya kemampuan skill,
ya itu dibuka seluas-luasnya. Bahkan sekarang teknologi artificial intelligence itu menjadikan kita serba kerja sangat praktis. Kalau dulu kita baca buku kan susah, sekarang buku itu bisa dimintakan oleh mesin AI generatif, akhirnya bisa dibacakan, disimpulkan. Bab ini simpulannya apa? Itu satu contoh. Jadi dengan adanya kemudahan teknologi yang sangat luar biasa cepatnya ini, kita jadikan acuan untuk membantu kita menjadi orang cerdas, tapi tambahannya harus orang bijak. Makanya kalau RRI saya juga lihat salah satunya bagaimana pemersatu bangsa. Ini jargon penting sekali dan itu harus diwujudkan sehingga setiap pesan yang disampaikan bukan hanya menghibur saja. Kalau dulu kan waktu kita kuliah di komunikasi itu kan sarana hiburan, tapi juga ada sarana pewarisan nilai-nilai budaya. Nah, kita mempunyai NKRI ya, misalkan kita juga punya kearifan lokal misalnya, dan itu harus kita olah sedemikian rupa. Jadi sekarang ini kayak panjenengan ya bekerja di media ini, waduh tantangannya menunya sama, tetapi dengan adanya selera masyarakat yang sekarang sudah punya talenta digital itu harus diolah sedemikian rupa selera publik. Jangan nyalain masyarakat sekarang hanya lihat atau dengar RRI itu 1 jam dari 24 jam itu. Wah, ini tantangan. Jangan-jangan menu yang saya sajikan tidak di ya, ini jangan sampai merasa oh sudah baik. Menurut saya, if you think you are good, you are dead. Kalau kita berpikir siaran yang kita buat sudah bagus, kita sebenarnya mati. Jadi kerja tapi nggak ada hasilnya. Ini ayo kita campur. Ya, oke. Iya. Baik, Prof, ini kan berarti termasuk yang tadi Prof sampaikan itu berarti berita yang dikecualikan. Itu salah satunya ya. Salah satunya. Dan sebetulnya yang lain media itu bisa mengakses. Misalkan sampean mau lihat saya, ya tinggal ketik aja. Namanya sudah ketahuan siapa ini Widodo Mukti, udah ketahuan. Bahkan sekarang ada ChatGPT ya, itu lebih lagi siapa ini, udah ketahuan semuanya. Background saya, maksud saya adalah sekarang ini jangan takut diketahui siapa kita, asalkan jejak digital kita baik. Ya makanya sekarang ini buat masyarakat kita hati-hati dengan jejak digital, jangan sembarangan, apalagi jejak digital buka akun. Sekarang yang musuh pemerintah dan musuh masyarakat apa? Judi online. Ya benar. Nah itu ini nih yang harus sebenarnya yang damblek itu siapa sih? Nah, karena itu kalau dibahas luar biasa, jadi ketagihan. Iya. Karena pertama di awal dibuat menang, coba menang, wah makin menjadi kebiasaan. Kecolongan. Sudah kita ketagihan kayak kita dengan narkoba. Pertama mungkin setelah itu ketagihan dan penyembuhannya ternyata sulit sekali. Jadi judi online itu merugikan diri kita, keluarga kita, bahkan menjadi stres, bahkan menjadi divorce ya, cerai dan seterusnya. Ini kan implikasinya tidak hanya buat dirinya sendiri, tetapi buat keluarganya, buat masyarakat dan buat masyarakat yang maaf tidak ada sadar bahwa tidak ada sih siapapun orang yang judi itu bisa untung. Mindset bahwa judi bisa untung itu salah besar dan itu harus dijadikan opini bersama, musuh bersama kita. Iya. Baik Prof, di akhir podcast kita nih yang ingin saya tanyakan, sekarang peran Komisi Informasi dalam mengawasi keterbukaan informasi publik ini untuk menutup. Ya, memang di Indonesia ini sudah ada undang-undang KIP dan sudah ada komisionernya, ada KIP Pak Doni ya ketuanya. Dan di dalamnya itu memberikan peringatan dan penilaian. Setiap tahun itu dilihat siapa institusi kementerian lembaga ataupun institusi pemerintah lainnya yang informasinya sudah sesuai standar atau yang masih angkanya kuning atau bahkan merah, artinya belum ramah dengan informasi yang bisa diakses publik. Itu dikasih awarding bahkan oleh wakil presiden yang ngasih di kantor wakil presiden. Artinya apresiasi terhadap masyarakat menggunakan dana publik, institusinya harus terbuka. Itu tidak bisa ditawar dan itulah yang sebetulnya tantangan teman-teman komunikasi, bagaimana menyajikan informasi tidak apa adanya. Apa adanya itu ya buat informasi yang standar, tulisannya panjang-panjang, nggak menarik. Akhirnya masyarakat nggak suka dengan informasi itu, dianggap nggak terbuka. Padahal sebetulnya hanya karena nggak di packaging. Jadi era sekarang itu adalah jangan hanya bicara soal substansinya kena, tapi sebetulnya kita buat supaya esensinya itu menarik. Esensinya jadi kita ingin tahu. Jadi pemerintah nggak boleh lagi kerja rutin, kerja biasa, kerja ala
ala orang yang mau pensiun, maaf ya saya sebut gitu, tapi kerja anak muda, usia milenial bahkan zilenial yang semuanya serba informatif, menarik, dan akhirnya kita semuanya menjadi lokomotif tadi tercapai. Masyarakat kan butuh informasi kemana? Ke channel pemerintah, ke sumber pemerintah. Jangan dibalik, saya kalau sumber pemerintah malah nggak mau, saya carinya ke yang lain, dapatnya hoax, dapatnya berita fake news, dan akhirnya dan masyarakat pusing. Dan yang tidak kalah pentingnya, interaksi komunikasi yang terjadi nggak produktif. Energi yang terjadi tidak menghasilkan kekuatan bersama sebagai bangsa di pembukaan UUD 45 tadi, tapi justru akan bisa menjadi kekuatan yang kontraproduktif, dan itu mengganggu. Apalagi besok ke depan ini ada pilkada ya. Jangan sampai kita termasuk bagian orang yang hanya ya membuat informasi yang sifatnya tidak ada nilai etika, tidak ada nilai norma, dan akhirnya yang penting aku menang kelompokku. Nah ini bahaya, ini bahaya. Jadi kita ini harus dalam komunikasi itu win-win solution. Kalau saya ingin maju, sana juga kita beri kontribusi, maju bersama. Itu kata kuncinya. Ya. Oke, Prof. Terima kasih bincang-bincang kita di kesempatan sore hari ini. Next kita tunggu podcast untuk topik-topik berikutnya ya. Siap. Ya, baik. Pemirsa podcast dimanapun berada, tidak ada hasil yang instan. Step by step, langkah demi langkah pasti akan menuju kesuksesan yang pasti. Ya, saya Rilman Sora. Terima kasih, Prof. Sama-sama. Ya, sampai jumpa. Oke.